baik, terima kasih Mas Adi. Oke, baik Bapak Ibu semua tadi alhamdulillah ya semuanya sudah menjawab dengan baik ya sebagian besar dan kita lihat ini soal nomor 2. Ya, seorang perempuan usia 21 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dan keluhan pusing. Hasil pengkajian, pasien tampak pucat, konjungtiva anemis dengan Hb 6 gram per desiliter. Kemudian kapilari refill time-nya lebih dari 3 detik. Kemudian perawat akan memberikan transfusi darah. Sebelum perawat melakukan cross-check kesesuaian data, kemudian hubungkan selang transfusi ke labu darah. Pertanyaannya adalah apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Oke, baik Bapak dan Ibu semua, soal yang kedua ini berbeda jenis dengan tipe yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu memang lebih kemampuan kognitif atau kemampuan pengetahuan teori Anda. Dan untuk nomor 2, ini mungkin sebenarnya teori juga Anda harus tahu karena ini harus berdasarkan sumber dari yang namanya standar atau intervensi keperawatan yang harus dilakukan prosedural. Ya, yang ini adalah lebih kepada prosedur tindakan keperawatan. Ya, jadi untuk soal-soal UKOM tidak hanya pengkajian, kemudian juga diagnosis keperawatan, tetapi di dalamnya juga tentu saja ada soal yang berhubungan dengan prosedur yang harus dilakukan. Nah, prosedur di sini adalah mengenai prosedur pemberian transfusi darah. Oke, kalau lihat di sini datanya, jadi kita memang fokus kepada prosedur yang sedang dilakukan ya, yaitu memberikan transfusi darah. Oh, kalau di sini akan memberikan transfusi darah. Jadi sebelumnya perawat sudah cross check kesesuaian data, kemudian juga menghubungkan selang transfusi ke labu darah. Oke, di sini tindakan selanjutnya setelah selang transfusi ke labu darah apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama A adalah setelah darah masuk, pantau tanda vital setelah 15 menit. Kemudian yang B, panaskan labu darah sebelumnya sesuai dengan suhu tubuh, kemudian yakinkan pasien untuk memahami penjelasan perawat, kemudian kocok darah terlebih dahulu agar menyatu dan juga jaga privasi pasien. Oke, dari sini kita lihat ya kira-kira apa yang harus atau ini Anda juga diminta untuk membayangkan situasi tersebut dan juga tentu saja harus bisa membayangkan juga SOP yang betul ketika transfusi darah itu seperti apa. Ya, di sini ingat sebelumnya sedang perawat melakukan cross check. Jadi sudah dicek dulu ya datanya sudah betul. Kemudian di sini ada hubungkan selang transfusi ke labu darah. Nah, kalau selang transfusi sudah dihubungkan ke labu darah itu artinya apa? Ya, jadi setelah tindakan selanjutnya apa yang dilakukan oleh perawat? Nah, oke, di sini rata-rata jawabannya A ya, setelah darah masuk dan lain-lain. Oke, kita lihat jawabannya Mas Adi. Ya, jawaban yang betul adalah yang A. Oke, ya di sini jawabannya itu adalah A ya. Setelah masuk pantau tanda vital setiap 15 menit. Oke, di sini izin ini tidak saya masukkan sumbernya ini dari standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi di dalam standar pemberian transfusi darah itu setelah melakukan prosedur pemasangan infus dulu dengan blood set, kemudian memasang cairan NaCl 0,9%, kemudian juga memberikan darah atau produk darah sesuai dengan instruksi dokter, kemudian melakukan monitoring pemberian darah. Ya, jadi kalau kita lihat hubungkan selang transfusi ke labu darah artinya memang sudah memberikan darah. Dan kemudian merapikan posisi pasien dan peralatan dan juga mencuci tangan. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu semua. Artinya di sini ketika selang transfusi ke labu darah artinya apa? Dipastikan sudah masuk ya ke dalam tubuh pasien si aboketnya tersebut. Kalau yang nomor 2 panaskan labu darah sebelumnya sesuai suhu tubuh. Nah, ini di awal-awal ya. Jadi pada saat cross check sebelumnya biasanya harus dipanaskan lebih dahulu. Kemudian yakinkan pasien juga biasanya di awal, kemudian kocok darah juga di awal dan jaga privasi pasien juga itu biasanya di awal ya. Jadi yang betul ya jawabannya adalah A, yaitu dipantau ya setiap 15 menit.